kali ini ada satu rumah minimalis dengan penataan yang apik sehingga semua ruangan terakomodir dengan bagus. Nah, ini lokasinya juga menarik di antara kampus UGM dan kampus UI Jakal KM 10-an. Dalam sebuah klaster ini total ada 13-an unit dan ini tanahnya tidak begitu luas tapi cukup banget teman-teman di 101 meter persegi. Untuk lebar depannya ini di 6 meter, ke belakang kurang lebih di 16,8. Nah, untuk luas bangunannya ini di 120 dengan 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Oke, untuk fasadnya ini simple ya, tidak neko-neko, hanya ada satu munduran ke belakang, tapi inilah yang membuat karakter rumah ini kuat ya. Simple tapi elegan. Nah, untuk mundurannya itu dia dimanfaatkan untuk balkon, dimana untuk relinya dia dibikin sangat simpel dengan permanen kaca full. Nah, untuk bagian atasnya dia baru menggunakan besi hulu. Nah, ini yang menarik juga ya untuk permanen warnanya, dimana di bagian yang maju ini flat dia menggunakan abu-abu tua. Nah, jika teman-teman perhatikan untuk yang di bagian belakang itu menggunakan abu-abu muda, sehingga untuk permainan monokromnya ini keren banget. Nah, untuk karpetnya dia dibikin bisa untuk 2 mobil ya, kurang lebih ini di 5 meteran. Kemudian di samping ini dimanfaatkan 1 meter untuk area taman dan juga seating untuk rumahnya ya, ini di kavling nomor 10. Nah, kemudian di baliknya pun di sini dia dimanfaatkan full untuk landscape taman yang cukup unik ya. Ada satu tanaman intinya dia menggunakan Kamboja purba. Nah, untuk yang lainnya vegetatifnya cukup banyak ya. Nah, untuk di area carport ini dia menggunakan granite di 60-60, sehingga untuk ukuran yang lebarnya 5 meter ini sudah kelihatan lega banget. Nah, untuk di bagian depan ini ada yang unik teman-teman, dimana di sini dia menggunakan batu alam, menggunakan susunan vertikal sehingga kesan tinggi daripada bangunan di sini didapatkan. Nah, untuk permanen plafon di sini juga dia masih senada ya. Dia menggunakan segi-segi panjang di ukurannya seperti itu, menggunakan motif kayu sehingga kesan hominya dapat, dan disesuaikan juga dengan motif dari pintunya, yang mana di sini dia sudah mengakomodir floor up to ceiling. Nah, di sebelah sini ini sudah ada majuan ya, dimana itu tadi atasnya adalah balkon. Nah, ini mundur lagi, di sebelah sini dia dimanfaatkan untuk area teras, termasuk untuk menaruh sepatu-sepatu. Nah, ini nanti teman-teman kalau pulang bisa mengambilnya dari sini, dan kalau mau berangkat ya tinggal pasang sepatu di sini. Ini juga sudah dapatkan smart lock dari Dachshund, dan untuk semua kusen teman-teman perhatikan di sini full menggunakan aluminium warna hitam sehingga kelihatannya lebih simpel dan awet, tahan sama rayap. Yuk kita masuk ke dalamnya. Oke, kita ada di ruang tamunya. Kita tutup dulu. Nah, ini simple tapi kelihatan elegan. Di bagian depan dulu ya, ini ada satu backdrop TV, simple saja tapi ini yang membuat elegan teman-teman, tidak banyak permainan. Nah, kalau yang di sebelah sini dia menggunakan HPL motif kayu. Kemudian untuk yang di tengah-tengah sama ambalannya dia menggunakan HPL warna coklat yang disesuaikan warnanya dengan warna cat yang ada di luar. Dan menariknya untuk penataannya dia tidak ragu-ragu untuk mengasih ambalan di depan pintu, karena memang dia hanya memakan space kurang lebih di 30 cm saja, dan di bagian pojokan sebelah sini sebelah situ itu sudah dikasih seperempat lingkaran. Jadi misalkan pun terkena kaki ya, ini tidak begitu sakit. Dan yang menarik, pintunya ini sudah didesain membuka keluar, jadi untuk di bagian sini dia tidak terpentok. Nah, termasuk untuk saklar-saklarnya pun dia dibikin dekat pintu, sehingga ketika masuk ke dalam rumah teman-teman bisa langsung menyalakan dan bisa langsung melihat. Beda halnya nanti ketika saklar itu ada di dalam, ketika masuk rumah malam hari itu harus raba-raba dulu baru menyalakan. Nah, oke, di bagian tengah ini simple, ada satu meja kopi bulat. Nah, ini menariknya dia menggunakan gremir sehingga untuk benda-benda yang ada di atasnya
bagian bawahnya termasuk untuk pot bunga ini dia terpantulkan, dan termasuk permen ambien cahaya-cahaya yang ada di atas ini dia juga tergambarkan, sehingga nuansa-nuansa dramatis estetiknya itu bisa dinikmati baik di atas maupun di dalam kaca ini. Simpel saja ya, sofanya 2 seat, kemudian di samping juga ada 1 seat. Nah, ini konsepnya semi industrial. Untuk warna-warnanya termasuk untuk granitel yang dipakai di sini ya, 60 kali 60 dia menggunakan motif semen expose. Nah, ini di bagian depan ini sudah ada 1 pintu, dan ini adalah kamar tidur yang pertama. Didesain tidak neko-neko, simple saja, tapi ini secara fungsional sudah dapat ya teman-teman. Sudah ada seatable, di sebelah sini juga sudah ada mejanya ya. Ini di bagian belakang untuk backdrop ya, sudah dikasih busa-busa ya, jadi untuk sandaran enak. Nah, tinggal dikasih tambahan rias sesuai dengan seleranya teman-teman nanti. Kemudian di bagian depan ini dia sudah dikasih ambalan, mau pasang TV bisa. Kemudian di bagian bawahnya ini sudah dikasih laci-laci. Nah, untuk space almari ini sebenarnya masih bisa digeser ke kanan dan ke kiri ya untuk tempat tidurnya. Nanti untuk dikasih almari di sini ataupun di sisi sebelah situ sebenarnya masih bisa, tinggal nanti dikonsultasikan untuk desain interiornya. Nah, di samping kamar tidur pertama di sini ada 1 kamar mandi sharing, posisinya di bawah tangga. Nah, yang menarik meskipun dia di bawah tangga, space-nya ini masih lega. Dan untuk instalasi water heater pun di sini sudah ada disediakan, jadi nanti bakalan enak. Nah, untuk klosetnya dia sudah menggunakan American standar, dan yang menarik di sini untuk berdiri pun dia tidak menjedot ya kepalanya, dan ini juga sudah full granitel, pemasangannya rapi. Nah, ini yang menarik untuk full drain, dia sudah pas di pojokan, sehingga untuk genangan-genangan air sisa mandi itu bisa terserap dengan sempurna. Sebelum naik ke atas, ini ada yang menarik. Di area sini adalah area favorit untuk kita ngobrol santai baik dengan kolega ataupun keluarga, karena sambil makan dia bisa menikmati hijaunya taman, dan tentu sirkulasi udara di sini bakalan enak, apalagi ketika di sini dibuka dan pintu depan juga dibuka. Nah, ini salah satu tips untuk teman-teman yang pengen rumahnya terasa lega ya. Pilihlah barang-barang yang simple, yang fungsional saja. Termasuk untuk material pun dia dipilih yang transparan, termasuk untuk mejanya ini kaca, sehingga kelihatannya lebih lega lagi dan tidak begitu penuh untuk barang-barang yang ada di rumah. Nah, untuk kaki dari mejanya ini dia menggunakan kayu unik, termasuk untuk kursinya. Kemudian di sebelah sampingnya sini, oh ini untuk sakalnya di sebelah sini teman-teman. Nah, ini sudah dikasih ambal-ambalan ya untuk pajangan, piala, foto. Nah, kemudian di bagian bawahnya pun ini sudah dikasih almari untuk storage-nya ya. Colokannya dia di sini sehingga kelihatan simpel dan juga sudah safe closing. Oke, kita ke sebelah sini sekalian ya. Dimana di sini ada 1 teras. Ini juga sudah dikasih stop kontak, dan ini space untuk dikasih kursi dan meja masih bisa. Jadi ini untuk anak. Nah, untuk yang di sebelah sini dia untuk orang tua misalnya ya. Dengan di belakangnya ditutup full menggunakan roster, hingga nanti untuk sirkulasi udara baik di sini atau di situ dia akan bertukar secara sempurna. Dan ini sudah ada 1 void ya, sehingga sirkulasi udara baik di sini ataupun di dalam ruangan dia akan tertata dengan apik. Oke ya, ini tinggal dirawat saja untuk tamannya. Nah, dari ruang makan ini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada 1 island ya, tempat penyajian yang menarik di sini. Kalau untuk mejanya sendiri dia menggunakan HPL biasa. Nah, ini yang menarik di sini untuk detail-detailnya, di bawahnya dia masih ada 1 permainan tali-tali air, dan ini untuk rak-rakannya masih bisa untuk menyimpan barang-barang ya, untuk botol-botol minuman, Sprite, Fanta, dan teman-temannya. Nah, ini untuk area kompornya sudah dibikin lega.
sudah 2 tungku. Di sini space-nya masih banyak ya untuk motong-motong. Ini untuk arrangingnya, dan untuk sink sudah cukup lumayan. Dia menggunakan Royal dan sudah ada peredamnya. Cuma tipe pemasangannya dia menggunakan upmount ya. Jadi nanti harus rajin-rajin membersihkan supaya di bagian antara sink sama granitnya dia tidak ada sisa air. Nah ini yang menarik teman-teman. Untuk di bawah daripada meja dapurnya dia dipasangi storage, dan posisinya juga sudah masuk ke dalam, sehingga nanti misalkan ada air yang tumpah ke sini dia tidak langsung terkena storage-nya, sehingga dia akan bertahan lebih lama untuk durasi pemakaiannya. Nah ini di sampingnya sudah ada space untuk kulkas, dan di bagian atasnya dia untuk penyimpanan barang-barangnya. Oke. Nah di samping dapur ini sudah ada satu ruangan. Ini menarik, adalah ruang servis, sehingga nanti teman-teman bisa jemur pakaian di sini, bisa mencucinya di sini karena sudah disediakan stop kontak juga. Di atas tinggal dikasih knopi cat saja, biar nanti ketika hujan itu tidak pusing-pusing untuk mengambil jemurannya. Nah untuk tangganya ini cukup unik, dia full menggunakan besi hulu untuk relingnya, dan ini dikasih kaca sekali lagi sehingga nuansa leganya dapat banget. Dan untuk tangganya dia dikasih kayu asli ya, sehingga untuk nuansa huninya dapat, dan kesan dramatisnya dia didapat lagi dengan adanya lampu-lampu tangga. Yuk kita naik ke lantai 2. Oke, kita sampai di lantai 2. Nah ini langsung ketemu sama area ruang keluarga, cukup lega teman-teman, dimana di sebelah sini sudah ada meja TV, kemudian juga ada backdropnya sama kalau di sini sudah menggunakan PVC ya. Nah ini juga masih ada lampu-lampunya. Untuk storage penyimpanan juga oke teman-teman di bagian bawah ya. Dan di sebelah sini dia ada satu meja bundar lagi dengan material kaca. Nah ini dia lebih besar, untuk kapasitasnya bisa sampai 3-4 orang. Nah ini adalah di bagian depan. Nah di sebelah sini dia bisa dibuka ya, langsung connect sama area balkon. Ini cukup enak ya, dimana di sini cukup lega, kurang lebih di 80 sentian. Dan ini dia juga connect ke area kamar yang ada di sebelahnya. Nah ini connect ke area kamar untuk balkonnya. Terus jika dibuka pencahayaannya terang, dan kita tutup saja ya biar friendly sama kameranya. Nah di sebelah sini ini sudah ada satu almari yang dibikinkan built-in langsung sama area dindingnya. Ini untuk yang digantung. Nah untuk yang dilipat bisa di bawah, ataupun nanti ini bisa di bagian atas masih ada. Nah untuk backdrop di bagian belakang ini masih sama seperti kamar di lantai 1 tadi. Nah kita nyalakan ini kalau seperti ini nuansanya ya, lampu kecil-kecil wattnya, jadi tidak begitu banyak menyerap dayanya. Nah kita tembus lagi ini ke ruang keluarga. Nah di sebelah sini ini masih ada space untuk kamar mandi sharingnya. Nah ini enak sih ya, dengan ukuran kurang lebih di 1,5 kali 1,5 dia dapat space seperti ini, cukup enak. Terlebih untuk di bagian sini dia sudah ada area shower yang menjauh dari pintu, sehingga untuk pintunya ini akan terminimalisir terkena percikan air ketika mandi. Dan secara umum ya dari floor up to ceiling sudah dipasangi granit, jadi kelihatannya elegan. Nah ini adalah pintu kamar utamanya. Ini adalah kamar utama yang lega, teman-teman bisa melihat sendiri jaraknya antara backdrop TV dengan ranjang ini cukup lega ya, posisinya di 2 meteran. Di samping kanan dan kiri juga masih ada space, dan ini dia sudah dibonuskan almari. Nah di bagian atas ini sudah dibuatkan untuk rumah AC-nya.
Di sebelah sini dia untuk naruh baju. Nah, ini menarik ya, untuk handle-nya dia dibikin setengah lingkaran terus garis ke bawah. Simple. Ya, ini untuk baju-bajunya di bagian sebelah sini. Ini masih ada laci lagi ya, tinggal dibuka saja nanti. Oke, ini untuk pencahayaannya berdekatan dengan jari as. Oke, cukup menarik ya, dibikin kaca. Dan ini untuk laci yang ada di bawah meja riasnya. Oke, sudah soft closing juga. Dan ini untuk kamar mandinya. Nah, ini dibikin beda untuk keramiknya, dimana dia setengah motif teraso, setengah atas dia warna putih, dan untuk cowakan dia dibikin setengah saja di sebelah sini. Dan mungkin untuk posisinya dia akan lebih banyak memberikan tambias ke pintu ini, tapi nanti untuk membiar supaya lebih awet lagi ya, di balik pintunya ini nanti harus dikasih aluminium foil supaya tidak cepat ya keropos misalkan terkena tambiasan air. Oke, itu sedikit review dari kami. Dan untuk unit yang satu ini dengan legalitas SAM dan BPG serta fasilitas lingkungan yang cukup menarik, dimana dekat dengan pasar Gentan, akses jalannya lebar, mobil bisa papasan, tidak begitu jauh dan tidak begitu dekat, alias sedang ya, kurang lebih di 200 meteran sudah ada masjid di sini. Dan untuk kemana-mana dekat, mau ke kampus UGM atau mau ke kampus UI, ini dia antara kedua kampus tersebut harganya di 1.695.000.000, masih bisa nego langsung sama ownernya. Nah, bagi teman-teman yang ingin survei atau konsultasi dulu bersama kami, hubungi saja nomor yang ada di video ini, dan yang mau nitip jual juga boleh hubungi di nomor yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum.